Pria itu melemparkan tas ke kereta. Namun beruntung pria yang berada di dalam mobil tersebut menggunakan payung untuk mendorongnya keluar. Jika tidak, dampaknya sangat mengerikan. Kemudian, pembunuh itu mengeluarkan cincin itu. Tuangkan bubuk putih di dalamnya ke tangan Anda. Ada kemarahan di hati saya. Namun mobil yang ingin dia bunuh lewat. Dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Tembak ke arah pasangan lainnya. Dua di antaranya tewas seketika, membuat Royal Duke Orlando sadar. Dia perlu menciptakan jaringan mata-mata untuk melindungi Inggris. Pelayan Sola dan pengasuh Polly. Itu adalah agen khusus yang dia panggil. Melalui interogasi terhadap si pembunuh. Duke mengetahui tindakan itu, hanya bagian dari konspirasi. Di balik ini ada sebuah organisasi rahasia. Tampaknya ingin menimbulkan konflik antara tiga negara, Inggris, Jerman, Rusia. Di atas gunung yang tertutup awan, seorang pria duduk di tangga listrik. Pergi ke rumah kayu di puncak gunung. Orang-orang yang duduk di meja. Mereka semua adalah anggota veteran. Sang mistik memberi setiap orang sebuah cincin. Kirim mereka ke berbagai belahan dunia untuk menimbulkan masalah. Sang Duke pun mau tidak mau mengingkari janjinya kepada istrinya. Biarkan anak Anda bergabung dengan jaringan mata-mata. Suatu hari di musim panas 20 tahun yang lalu, Duke mengajak istrinya Emily untuk berpartisipasi dalam kegiatan Palang Merah. Pembunuh yang bersembunyi di halaman kuno melepaskan tembakan, mengenai kaki kiri sang Duke. Sayangnya istrinya kehilangan nyawanya di sana. Ia berjanji kepada istrinya bahwa dia tidak akan membiarkan putra mereka terluka. Namun dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Anak laki-laki itu telah menjadi seorang pemuda. Dia belajar bagaimana melindungi dirinya sendiri. Bisa juga menerbangkan helikopter. Duke berpikir sudah waktunya untuk memberitahu putranya tentang rahasia itu. Ketiga anak tersebut adalah sepupu. Kakak laki-laki adalah pencipta yang merepotkan. Saat dia bermain game, dia selalu melakukan sabotase. Selanjutnya saya menceritakan kepada kedua adik saya. Tidak ada moralitas di medan perang. Nenek juga tidak peduli tentang pertengkaran di antara mereka. Seiring dengan perubahan, mereka menjadi Pangeran William dari Jerman, Raja Rusia Nikola dan Raja Inggris. Gesekan itu memicu perang. Raja Inggris berharap untuk menyelesaikan masalah ini. Dia berencana mengirim utusan perdamaian terlebih dahulu. Tapi orang di sebelahnya adalah mata-mata organisasi penggembala kambing. Ia menyebabkan konflik antar saudara. Dan pria itu menjadi dekat dengan Raja Jerman. Begitu saja, perang antara Jerman dan Rusia pun pecah. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, ratusan ribu orang telah kehilangan nyawa mereka. Inggris juga berpartisipasi dalam perang ini. Bersama Rusia menghadapi Jerman. Tapi pemimpin di balik segalanya, keturunan Skotlandia. Ia berharap Rusia menarik diri dari perang. Untuk membebaskan semua pasukan Jerman. Menggulingkan Skotlandia sepenuhnya. Dia menyamar sebagai mata-mata dan memaksa raja. Dia memasukkan bubuk putih ke dalam permen. Putra raja melihatnya dan segera memakannya. Tidak lama kemudian, dia kehilangan kesadaran. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengancam raja dan istrinya. Hanya ketika dia setuju untuk mundur dari perang barulah dia menyelamatkan putranya. Orang tua tidak bisa mengabaikan anak-anaknya. Mereka mau tidak mau meminum air yang diberikan orang rahasia itu kepada mereka. Pihak Inggris mengetahui penarikan Jerman. Jenderal mengirim sekelompok pasukan ke Rusia. Pada malam hari hujan lebat dan angin kencang. Prajurit itu membawa sebuah kotak merah. Namun kemudian menghilang tanpa jejak. Jenderal sedang menyelidiki, masih berpikir keras tentang perang. Tapi dia tidak dalam bahaya apapun. Kapal selam di kejauhan membidik kapal tersebut. Penggembala kambing menekan tombol start. Sebuah bom hitam menghantam perahu sang jenderal. Pengasuh Raja Rusia menemukan sebuah cincin. Cincin tersebut identik dengan cincin pembunuh. Duke berpikir itu ada hubungannya. Dia memutuskan untuk pergi ke Rusia untuk membungkam si pembunuh terlebih dahulu. Di pesta pribadi ini, pria misterius itu masih menjadi sorotan pesta. Duke mengetahui bahwa sang mistikus mempunyai kuenya sendiri. Ia berniat membiarkan putranya mendekati orang misterius itu. Tapi dia tidak tertarik pada putramu, namun lebih tertarik pada sang Duke. Sang mistik mengundangnya ke kamar pribadi. Di atas meja tergeletak kue terbuka. Duke mengangkat kakinya yang terluka di depannya. Tangannya meluncur di atas kaki sang Duke. Saat ini dia tertarik dengan kue. Ambil kuenya dan makan semuanya. Ketika sang Duke mengira rencananya berhasil. Di luar dugaan, orang misterius itu tidak diracun hingga tewas. Namun dia juga menggunakan mulutnya untuk mengobati luka di kakinya. Pikiran sang Duke kini berkabut. Orang misterius itu mengambil palu dan menggunakan batu untuk menutupinya. Duke mau tidak mau mengikutinya keluar. Orang misterius itu menabrak es dan memberi isyarat padanya untuk berdiri di atasnya. Dia menemukan ada obat-obatan di dalam kue itu. Sekarang manfaatkan kesempatan ini untuk menenggelamkan sang Duke di bawah es. Saat ini, para penjaga merasa tidak biasa. Lalu suara itu terdengar,
Keduanya memulai pertandingan. Soalnya, skill penjaganya masih buruk. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Conrad mengambil pistolnya dan membidik orang misterius itu. Tapi itu tidak mengenainya. Yang kedua macet. Suasana tiba-tiba menjadi pengap. Ayah dan anak bersatu untuk melawan pria misterius itu. Setelah pertempuran sengit, Duke mendorong orang misterius itu ke dalam es yang dingin. Tidak lama kemudian, dia berhenti bernapas. Namun saat ayah dan anak tertangkap basah, orang misterius itu hidup kembali. Namun, pengasuh Polly menyuruhnya pergi. Jika aku mengetahuinya sedini ini, aku tidak akan membuat kuenya.